lagi dengan saya Silvita di podcast kedua dari Himpunan Mahasiswa Psikologi atau Himapsi, yang pastinya akan memberikan banyak sekali informasi tentang prodi psikologi, gimana belajarnya, ada apa aja, terus dosennya gimana. Jadi akan sangat berguna buat teman-teman dan saudara semuanya, khususnya yang mau masuk di Universitas Yudharta Pasuruan dan di jurusan psikologi. Nah, kali ini Silvita dengan narasumber yang berbeda tentunya. Kalau kemarin kita dengan kakak yang hitam manis ya, kalau sekarang kita bersama ibu yang super sih menurut saya. Dengan Bu Nani, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Selama pembelajaran daring, apa ada yang membuat susah atau gimana gitu Bu? Nah ya, pembelajaran daring itu sangat menjadi tantangan gitu ya. Selain kita harus banyak terlibat dengan IT yang sebelumnya kita psikologi harus bisa bersentuhan dengan manusia, sekarang malah berbalik gitu ya. Dengan daring malah kita harus bersentuhan dengan non manusia ini secara tidak langsung gitu ya. Nah ini yang bisa dirasakan antara dosen dan mahasiswa itu sama-sama merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya daring ini. Apalagi saya sih Bu, karena jadi mahasiswa baru. Karena kan kadang orang baru ingin kenal lebih dalam lagi ya. Betul. Sekarang terhalang dengan COVID. Nah, akhirnya belum pernah ketemu dosennya secara langsung gitu ya. Udah dia cuma berapa kali. Nah, itu akhirnya karena daring akhirnya kita hanya bisa bertemu di dunia maya ya. Sehingga untuk lebih ada ikatan emosional itu agak terhalang. Iya. Tapi tidak masalah, karena kita mempelajari psikologi, maka kita pun harus bisa membawa nuansa daring itu menjadi menyenangkan bagaimana ya. Setidaknya itu. Dan satu lagi Silvita, di daring, biarpun kita menjalani daring, satu, kita tetap harus waras. Nomor satu karena psikologi, maka harus tetap waras gitu ya. Tapi sebenarnya ngaruh nggak sih Bu? Pembelajaran di rumah, kemana-mana harus dibatasi, itu pengaruh nggak sih sama mental? Sangat berpengaruh, jelas sangat berpengaruh gitu ya. Artinya yang semula kita itu bisa bebas melakukan banyak hal, sekarang harus terbatasi. Kita ngomong di depan layar dengan ngomong secara langsung seperti ini itu sudah membawa dampak psikis sendiri ya, sangat berbeda sekali. Maka itu kami dari dosen itu juga berharap, sama-sama berharap semoga ini cepat berlalu gitu ya. Maka kita harus siap divaksin. Iya. Kalau saya siap divaksin. Saya juga siap divaksin gitu ya. Lalu kalau menurut Bu Nani sendiri nih, mengatasi mental yang menurun gimana? Karena COVID ini, mengatasi mental health-nya gimana? Banyak cara sebenarnya bagaimana kita mampu mengatasi permasalahan yang ada di masa pandemi ini ya. Sebenarnya kita harus tetap berpikir bijak ya. Apapun kondisinya kita bersyukur. Dengan syukur itu maka kita akan menjadi ikhlas, kita akan menjadi bahagia. Misalnya yang semula kita di rumah, jarang ketemu orang tua. Begitu pandemi ini malah kita akan semakin banyak terlibat dengan orang tua. Di situ sebenarnya bisa enak dan bisa tidak enak ini ya. Kadang kalau kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa ikhlas, maka kita akan timbul konflik baru ketika sering bisa berat juga gitu ya. Tetapi kalau kita bersyukur ini ya, apapun kondisinya saat ini kita bersyukur, kita terima dengan ikhlas gitu ya, dan tetap berdoa juga sama Tuhan ya. Saya kira itu akan membawa kebahagiaan pada kita sendiri. Kalau kita bahagia, jiwa kita bahagia, maka apapun kondisinya kita bisa nyaman gitu ya. Oke, benar. Ini lulusan S1 psikologi juga di Yudharta. Iya betul, saya S1 Yudharta angkatan kedua.
Jadi masuk tahun 2003, keluar 2007. Kenapa sih Bu pada akhirnya Bu Nani milih untuk masuk ke aku kuliah psikologi aja gitu? Ini jawaban secara pribadi apa jawaban secara apa ini ya? Pribadi aja deh. Kalau secara pribadi, jawaban secara pribadi ini sebenarnya karena saya patah hati. Oh gitu ya Bu ya? Bukan patah hati karena ditinggalkan oleh laki-laki gitu ya, tapi karena patah hati saya tidak boleh kuliah ambil kimia gitu ya. Jadi karena saya dulu itu SMA-nya itu basicnya IPA, saya sangat mencintai mata pelajaran yang berbau-bau IPA, semuanya berbau IPA, biologi, fisika, kimia itu saya sangat suka gitu ya. Tapi anehnya saya nggak suka matematika gitu. Sama dong Bu. Nah itu sebenarnya saya pengen masuk kimia gitu ya, karena menurut saya itu kimia itu sangat menyenangkan karena langsung berkaitan dengan apa sih misalnya zat-zat yang berpengaruh pada tubuh dan lain sebagainya itu saya sangat senang gitu ya untuk melihat itu ya. Ternyata sama orang tua tidak boleh, karena orang tua karena rumah saya juga dekat dengan Yudharta ya. Oh, iya. Jadi orang tua itu juga pengabdi di pondok sini gitu ya. Artinya ya sangat ya santri sini gitu ya. Artinya ya mau nggak mau harus dihabiskan nih di pondok ini. Kamu habiskan nggak akan habis-habis gitu ya. Dia dilarang untuk kuliah di luar. Tapi akhirnya saya ya sudahlah, karena nggak bisa keluar dan saya masuk psikologi itu nggak tahu psikologi itu isinya apa, saya juga nggak tahu. Sama Bu. Karena saya awalnya juga nggak ada planning untuk kuliah. Oh ya, gitu ya. Terus bisa kuliah? Karena orang tua juga. Orang juga. Berarti kita termasuk anak-anak yang solihah. Iya. Manut banget sama. Ya, manut banget. Jadi saya ngikuti keinginan orang tua dan orang tua terserah kamu mau kuliah apa saja gitu ya. Dan saya karena patah hati tidak boleh kimia, maka saya memutuskan untuk tidak sama sekali mengenang masa-masa saya di IPA ya. Anggapan saya masuk di psikologi itu sama sekali tidak berbau IPA. Iya, saya juga. Sehingga ternyata gitu ya, ternyata sangat berbeda dengan yang ini karena saya kalau masuk jurusan ini jelas masih ada IPA-nya gitu ya, entah matematika, entah fisika, entah kimianya masih ada. Psikologi bisa nggak ketemu gitu ya. Akhirnya ternyata begitu masuk psikologi semester 1 kok ada matematika lagi. Ketemu kayaknya jangan dibongkar deh bener. Iya. Tapi tetap menurut saya asik banget sih. Iya. Karena mempelajari diri saya juga. Nah, betul. Gitu. Terus banyak juga kita bisa mengenal orang dengan karakter yang macam-macam. Kita bisa belajar di psikologi. Betul. Nah itu saya juga sama. Akhirnya ketika masuk di dunia psikologi, akhirnya saya bisa jatuh cinta. Ternyata di psikologi ini sarangnya Dewa Dewi. Sarangnya Dewa Dewi. Kenapa saya bicara seperti itu ya? Ketika Anda perempuan masuk di psikologi itu Mbak Dewi. Karena lebih banyak perempuannya di psikologi. Jadi sarangnya Dewi. Sarangnya Dewi. Karena begitu masuk psikologi itu lebih banyak perempuannya daripada lakinya. Mbak Dewa gitu ya, Anda masuk laki-laki yang masuk psikologi nih gitu ya, karena kelompok minoritas gitu ya. Jadi Anda kan terlihat sangat tampan gitu ya. Tapi itu tadi di psikologi itu selain sarangnya Dewa Dewi itu akhirnya ternyata psikologi itu juga mempelajari tentang saya gitu ya, tentang diriku gitu ya, tentang diriku gitu ya, tentang kamu gitu ya, dan perasaanmu dan emosi-emosimu yang itu tidak didapatkan di prodi lain. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang bilang aku masuk psikologiku rawat jalan gitu benar ya? Ya bisa jadi gitu ya.
banyak juga yang masuk psikologi itu karena adanya dilema emosi gitu ya, dilema batin gitu ya, ada konflik batin ya, sehingga masuk psikologi tujuannya untuk healing gitu ya, untuk dirinya sendiri sekiranya bisa sembuh, itu bagaimana gitu ya. Tidak masalah gitu ya, karena di psikologi memang tidak salah itu gitu ya, karena di psikologi memang mempelajari diri kita gitu ya. Kalau kita sebelum mengerti orang lain, ya harus mengerti diri kita dulu gitu. Nah, mengerti diri sendiri itu kadang memang susah gitu ya, apalagi orangnya susah dikasih masukan, susah berubah. Baik, tadi Selvita dan Bu Nanik sudah membahas panjang lebar tentang psikologi itu apa gitu ya. Jadi mungkin ini nanti jadi pertanyaan juga sih Bu buat teman-teman yang masih SMA, SMK atau masih sekolah. Apakah ada, kalau mau masuk ke psikologi itu harus ada basic khusus untuk jadi mahasiswanya tuh, apakah ada? Iya. Kalau terkait dengan basic apa sih yang harus masuk di psikologi gitu ya untuk lulusan SMA sederajat, ya sebenarnya semua lulusan itu bisa masuk ke psikologi. Karena psikologi ini adalah mempelajari manusia. Mempelajari manusia itu sangat kompleks gitu ya. Sehingga dari keilmuan apapun itu bisa. Tidak harus dari keilmuan eksakta saja tidak, atau keilmuan sosial saja tidak. Tetapi ketika kalian bingung gitu ya, saya ini juga suka eksakta, juga suka sosial gitu ya, jawabannya juga ada di psikologi. Karena di psikologi juga mempelajari eksakta, juga mempelajari sosial. Kalau teman-teman nih yang mau masuk ke Universitas Siddhartha Pasuruan, khususnya di prodi kita, prodi psikologi, apakah ada beasiswa yang menunjang buat mereka? Oh ya, ya jelas ada. Alhamdulillah kita sudah 2 atau 3 tahun ini kita sudah ada program beasiswa mulai semester 1 sampai semester 8 ya. Itu ada. Jadi mulai dari beasiswa PPA, yang mana beasiswa PPA ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki keunggulan di bidang akademik gitu ya, prestasi akademik. Ini 2 semester ganjil dan genap. Terus juga ada program beasiswa KIP gitu ya. Itu bagi siswa SMA gitu ya, sederajat yang memiliki kartu KIP gitu ya, atau kartu PKH atau KKS, itu bisa langsung di kami gitu ya, di psikologi juga memiliki program itu. Berarti banyak sekali ya Bu ya? Banyak sekali. Maksudnya kadang kan orang berpikiran, oh psikologiku terkenalnya adalah jurusan yang paling favorit, pasti mahal gitu kan Bu. Iya. Tapi selama ini masih ini ya standar. Iya. Masih standar. Kalau misalnya tentang pembelajaran nih Bu, sekarang kan ada kebijakan dari Menteri yang Mas Menteri ya? Iya, Merdeka, Mas Menteri. Iya, Mas Menteri. Merdeka belajar ya Bu? Iya. Apakah di prodi psikologi juga sudah menerapkan Merdeka belajar juga? Iya, betul. Jadi sesuai dengan peraturan Mas Menteri gitu ya, bahwa kampus Merdeka belajar gitu ya. Alhamdulillah juga prodi psikologi mulai angkatan 2020. Angkatan saya dong. Ya betul, angkatan kamu ya. Itu sudah menerapkan kurikulum MBKM. Nah, kurikulum MBKM ini memang mahasiswa dan dosen sama-sama dituntut untuk bisa menjawab tantangan saat ini. Untuk bisa menjawab tantangan saat ini, baik dosen maupun mahasiswa itu tidak lagi hanya terpaku atau terkungkung di satu tempat saja. Maka memang harus lebih explore lagi, betul. Jadi di MBKM sendiri kan ada 8 kegiatan Ibu yang harus dijalankan.
apakah ketika masuk di prodi psikologi 8 kegiatan itu harus dijalankan semua atau beberapa saja? Ya, betul. Jadi di MBKM itu ada 3 semester yang harus belajar di luar kampus gitu ya. Nanti di semester 5, artinya 3 semester belajar di luar kampus ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya ya. Tetapi dalam pengawasan ya? Betul, masih ada termasuk itu tadi 8 kegiatan itu tadi, sehingga tidak kemudian bebas ngapain aja tidak gitu. Tapi ada program-program tersendiri. Misalnya di semester 5 itu mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di prodi lain yang dikehendaki dalam satu kampus gitu ya. Itu semua prodi ya, Bu? Semua prodi. Itu admin bisnis, komunikasi. Iya, boleh. Jadi nanti di psikologi ini bermitra dengan prodi mana gitu ya. Bermitra dengan prodi mana. Ada beberapa mata kuliah pilihan gitu ya. Itu yang nanti mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih itu di prodi lain dalam satu kampus. Itu yang pertama di semester 5 ya. Kemudian di semester 6 itu mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar sepenuhnya di dunia luar, di luar kampus gitu ya. Oh, di luar kampus. Ya, di luar kampus. Nah, di sini untuk psikologi di semester 6 ini ada 2 kegiatan. Dari 8 kegiatan tadi ada 2 kegiatan di semester 6. Ada KKN tematik sama kegiatan mengajar. Kegiatan karena lulusan psikologi itu banyak yang menjadi tenaga pengajar gitu ya. Maka alhamdulillah juga di program MBKM ini Mas Menteri juga ada program sebagai pengajar yang seperti yang sudah dibuka juga di tahun ini gitu ya, untuk semester 5. Jadi masuk dalam latihan juga sih buat para mahasiswa. Betul gitu ya. Tetapi biarpun ini masuk dalam latihan, tetapi tidak lantas bebas mengajar tanpa ada pengawasan itu tidak ya. Tetap ada pengawasan gitu ya. Ada mitra-mitra juga gitu ya. Nah, di semester 7 sebelum skripsi, semester 7 itu ada program magang. Magang di mana gitu ya, mereka mahasiswa dibebaskan milih tempat magang yang di situ juga ada pengawasan juga. Jadi 8 program dari Mas Menteri terkait MBKM ya, Bu ya. Dan Universitas Yudharta sudah menjalankan 3 program untuk bebas belajar di luar kampus ya. Masih akan menjalankan. Iya sih, kan tahun saya kan masih nanti semester 6 dan 7 ya kan. Lalu pastinya nanti kan ada keterkaitannya dengan lembaga lain ya, Bu ya. Apakah Universitas Yudharta punya keterkaitan tersebut, Bu? Ya, betul. Jadi tidak yang menjalankan semua prodi gitu ya. Semua prodi ini memiliki program sendiri-sendiri terkait dengan 8 program MBKM itu. Nah, khususnya di psikologi itu ada 3 program MBKM. 3 program MBKM ini jelas kita butuh mitra ya, untuk melaksanakan program ini tadi. Misalnya ketika kita menjalankan program pengajaran ya, maka kita butuh mitra sekolah. Nah, sekolah-sekolah yang ada di Pasuruan itu sudah menjadi mitra kami, baik dari tingkat dasar sampai tingkat SLTA ya. Kalau di psikologi kita jelas selain sekolah-sekolah formal pada umumnya, kita juga memiliki mitra kerjasama dengan sekolah-sekolah formal yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baik sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa. Itu kita punya mitra itu. Kemudian juga program magang ya. Program magang di sini juga ada beberapa lembaga
yang bisa ditempati mahasiswa untuk bisa magang. Misalnya kayak kita juga sudah ada kerjasama dengan Dinsos Jatim, kemudian dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pasuruan, UPT yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan yang ada hubungannya dengan dunia psikologi, gitu ya. Kita juga sudah ada kerjasama di sana sehingga kita bisa menjalankan MBKM itu harapannya dengan mudah, menjalankan dengan mudah. Oh ya, satu lagi, kita juga ada kerjasama dengan RSJ, gitu ya, rumah sakit jiwa. Bagi yang belum pernah ke rumah sakit jiwa, gitu ya, kadang kan orang mendengar RSJ itu menjadi wow, gitu ya. Tapi kita memang ada mitra, ya kita ada mitra dengan sana, sehingga bisa kita tepati untuk program MBKM ini. Itu tadi Bu Nani sudah menjelaskan banyak sekali tentang program apa saja, psikologi itu gimana, sedikit banyak ya Bu ya. Jadi sekarang apa nih pesannya Bu Nani buat mahasiswa dan calon maba tentunya yang melihat video ini? Ini kalau bicara pesan ini sebenarnya agak berat ya, karena kita masa pandemi sangat dibatasi ruang gerak kita, gitu ya. Tetapi untuk mahasiswa psikologi, biarpun kita masih daring, gitu ya, saya juga percaya, gitu ya, yang didapatkan melalui daring itu tidak sama dengan yang didapatkan ketika luring, gitu ya. Apalagi yang angkatan 2020, gitu ya, angkatan 2020. Jadi pesannya jangan bosan berdiskusi, karena kita di MBKM itu juga dituntut untuk bisa belajar mandiri. Memang tidak ada suasana akademik yang bisa bisa disamakan dengan waktu luring, ya. Tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan dari Hima, gitu ya, dari Hima yang sekarang itu saya kira juga akan mampu menumbuhkan semangat belajarnya. Selain itu juga berdiskusi dengan dosen itu wajib. Kita di setiap mata kuliah itu kan ada grup masing-masing tuh, gitu ya, ada grup masing-masing. Manfaatkan seoptimal mungkin, ya. Selain belajar tentang kepercayaan diri, mengungkapkan pendapat, gitu ya, melalui grup-grup itu tadi, gitu ya. Kita juga dosen-dosen itu juga akan menyiapkan waktu, gitu ya. Jelas dosen akan siap 24 jam untuk berdiskusi dengan mahasiswa, ya. Tapi ya itu tadi, walaupun 24 jam itu bukan berarti seperti call center, ya. Setiap saat kering halo gitu, bukan, ya. Tetapi harus mengerti waktu juga. Ya, artinya kalian boleh tuh mengirimkan pesan-pesan di grup-grup itu. Kalian lagi mengingat apa nih, gitu ya, lagi ada problem apa nih, gitu ya, terkait dengan mata kuliah, boleh tuh langsung chat di grup, gitu ya. Tetapi yang lain boleh juga ketika lagi boleh juga langsung kasih feedback, gitu ya. Dosen akan melihat grup itu ketika begitu ada waktu, gitu ya, dosen jelas akan membuka grup-grup itu. Pasti dosen akan ngasih feedback juga ini. Jadi tidak usah nunggu, aduh ini jam berapa, gitu ya. Itu bagi kami di psikologi tidak masalah, gitu ya. Kirimkan saja pesan melalui grup-grup itu, gitu ya. Kemudian dosen setiap saat membuka grup, gitu ya. Begitu ada chat dari kalian kapanpun, gitu ya, dosen bisa memberikan feedback, itu tidak masalah, gitu ya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Iya, karena saya sendiri merasakan sih Bu, jadi maba terus kena pandemi gini, belajarnya melalui daring, pasti semangat itu pasti aduh main daring gitu. Ya, betul, punya betul. perasaan kayak
tugasnya. Jangan mahasiswa, dosen pun juga, dosen pun juga ya. Karena kita manusiawi gitu ya, Betul. tidak ada yang sempurna gitu ya. Tetapi ya dari ketidaksempurnaan itu kita bisa saling support gitu ya. Kita bisa saling support sehingga kita dari dosen juga tidak bisa serta-merta menuntut mahasiswa untuk on terus, juga tidak bisa. Mahasiswa pun juga sama, tidak bisa menuntut terus-menerus dosennya on, juga tidak bisa gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect gitu ya. Jadi dari kekurangan-kekurangan itu kita bisa saling support, ya. Kita bisa saling mengingatkan, ya. Kita bisa saling mengingatkan. Kalau kita mau untuk diingatkan dan mengingatkan, itu saya kira kerikil apapun itu bisa kita terjang saja. Gitu. Untuk maba nih Bu yang mau masuk ke Universitas Yudharta khususnya di prodi psikologi, apa pesannya Bu Dani? Oke, untuk maba gitu ya, jangan khawatir, di psikologi itu sangat menyenangkan ya. Tidak usah khawatir terkait dengan misalnya biaya gitu yang sering dialami yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa gitu ya, terkait dengan biaya. Biaya kita sangat humanis sekali. Sesuai dengan psikologi itu juga humanis. Ya. Jadi biaya di sini juga sangat humanis. Juga ada beasiswa gitu ya, sehingga itu akan memudahkan calon maba atau memudahkan mahasiswa baru untuk tetap terus bisa menempuh pendidikan. Yang terpenting itu satu, tetap semangat. Iya, betul sekali. Harus semangat. Iya. Karena selain kita sendiri harus membuat prospek yang lebih baik, ada juga orang tua yang harus dibanggakan. Betul. Ada juga orang lain yang harus kita tunjukkan, ini loh kita bisa gitu. Apalagi karakter mahasiswa psikologi itu kan tidak hanya pure kuliah saja gitu ya, tapi ada yang bekerja sambil kuliah, ada yang itu semangatnya luar biasa. Kita yang hanya kuliah saja harus melihat mereka yang bekerja sambil kuliah. Betul sekali. Membagi waktu juga nggak mudah sih menurut saya. Betul, ya memang benar. Apalagi maksudnya ada keterkaitannya dengan pekerjaan, pulang kerja harus kuliah, gitu nggak mudah sih. Ya, tapi itu memang sudah konsekuensi. Iya. Kalau kita sudah berani memutuskan, maka kita harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Betul sekali, Bu. Saya kira sudah cukup sangat jelas informasi dari Bu Nani, apalagi untuk teman-teman ya yang mau melanjutkan pendidikan di Universitas Yudharta khususnya prodi psikologi, sudah dijelaskan sangat banyak sekali dengan Bu Nani. Untuk podcast kali ini sudah cukup sampai di sini dari Bu Nani ya. Semoga nantinya banyak yang berminat masuk di psikologi. Amin. Biar bisa ketemu Bu Nani, ketemu saya, ketemu banyak sekali teman-teman dari psikologi dan ketemu dewa dewi tentunya. Iya. Menjadi lah Bu ya, menjadi dewa dewi. Menjadi dewa dewi. Dan ketemu sama dosen-dosen lainnya yang karakternya lebih berbeda dan asik ya. Kayak sudah ada gambaran Bu Nani nih, dosen psikologinya asik gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk subscribe, like, dan share akun YouTube-nya Himapsi Universitas Yudharta dan khususnya Himapsi di Himapsi UYP Official, dan beberapa akun sosial medianya Bu Nani sudah follow? Oh ya, sudah. Oke. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama calon maba juga ya Bu ya. Dan selanjutnya tetap berjalan dengan lancar dengan pembahasan yang lebih asik lagi dari jurusan psikologi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jargonnya dulu nih. Oke. See you lagi. I see.